Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang sistem dan teknologi informasi, bagian kedua dari pertemuan kita di mata kuliah sistem dan teknologi informasi. Baik, kita mulai dengan sistem. Apakah sistem? Jadi sistem ini adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan dengan batasan yang jelas. Kalau kita misalnya ambil contoh sistem ini adalah smartphone, maka kita bisa mengidentifikasi beberapa elemen. Ya, elemen yang pertama adalah hardware misalnya. Jadi hardware pada smartphone itu adalah sesuatu yang bisa kita indra, bisa kita sentuh. Contohnya misalnya layar touchscreen. Kemudian elemen lainnya adalah software. Jadi software yang ada di dalam smartphone contohnya Android. Kemudian selain Android juga ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita install dari Google Play Store. Nah, memiliki batasan yang jelas, jadi kita bisa membedakan mana hardware dan mana software, mana layar sentuh dan mana Android. Itu batasan yang jelas. Bekerja sama untuk mencapai sekumpulan tujuan yang sama, jadi hardware dengan software ini tidak masing-masing kerjanya. Keduanya saling bekerja sama, saling berinteraksi untuk mencapai sekumpulan tujuan yang sama. Tujuannya adalah melayani pengguna. Nah, bekerja samanya seperti apa? Tentunya kalau misalnya kita tekan tombol power, maka kalau misalnya tidak ada kerjasama dari Android-nya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Jadi pada saat kita tekan tombol power lalu muncul tampilan Android saat itu ada kerjasama antara software dengan hardware untuk mencapai tujuan yang sama tentunya untuk melayani pengguna. Dengan menerima masukan ya dan menghasilkan keluaran. Menerima masukan. Elemen yang menjadi elemen masukan ini adalah data ya, data suara contohnya atau gambar ya, dan menghasilkan keluaran dalam proses perubahan bentuk. Jadi gambar atau suara itu diproses sedemikian rupa sehingga menghasilkan keluaran yang berbeda dari masukan yang terorganisir. Ya, tentunya yang diorganisir sedemikian rupa sehingga mudah dicari dan seterusnya. Sistem ini hadir dalam lingkungan yang mengandung sistem lainnya. Jadi smartphone ini hadir tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Untuk bisa melayani penggunanya harus ada smartphone yang lainnya sehingga pesan bisa saling dikirimkan antar smartphone. Kemudian juga ada BTS yang menjadi jembatan komunikasinya. Jadi dia merupakan sistem yang berada di antara sistem lainnya. Dan juga sistem ini merupakan subsistem, bisa merupakan subsistem dari sistem besar telekomunikasi. Jadi kalau misalnya kita menggunakan smartphone, maka smartphone ini menjadi bagian dari sistem telekomunikasi yang besar. Nah, sistem ini memiliki tiga fungsi dasar. Yang pertama adalah masukan atau input, meliputi penangkapan dan perakitan elemen. Elemen yang dimaksud adalah elemen data. Contoh data itu misalnya gambar yang terindra oleh kita atau suara yang terdengar oleh telinga kita yang masuk ke dalam sistem untuk diproses. Masuknya melalui perangkat masukan. Kalau di dalam smartphone, kalau suara itu ditangkapnya oleh mikrofon. Kalau gambar ditangkapnya oleh kamera untuk diproses. Nah, proses ini apa? Proses ini perubahan bentuk yang mengubah input menjadi output. Jadi, kalau misalnya yang menjadi elemen datanya adalah pemandangan alam, maka pemandangan alam ini setelah melalui proses tertentu dia menjadi gambar, ya gambar yang bisa kita manipulasi menjadi sesuatu yang lain dari aslinya begitu. Kemudian yang berikutnya adalah output atau keluaran, meliputi pengiriman elemen hasil produksi gambar tadi ya, proses perubahan bentuk ya, produksi proses perubahan bentuk ke tujuan akhirnya. Jadi yang menjadi tujuan akhirnya misalnya adalah status di Facebook atau orang yang menjadi pengguna gambar tersebut. Ada dua bentuk sistem, yang pertama adalah sistem cybernetik dan yang kedua adalah sistem adaptif. Sistem cybernetik ini adalah sistem yang mampu mengawasi sendiri dan mampu membuat kebijakan sendiri berdasarkan data kinerja sistem atau feedback. Jadi secara terus-menerus dia melakukan analisis atau monitoring terhadap data kinerja sistem. Nah, fungsi kendali atau kontrol dia
memeriksa apakah kinerja sistem ini sudah sesuai nggak dengan tujuannya. Kalau misalnya belum sesuai, maka dia akan memberikan alarm. Nah, pada saat alarm itu ada, maka dia bisa membuat kebijakan sendiri. Dia bisa melakukan sesuatu dengan memberikan perintah kepada bagian dari sistem itu untuk melakukan upaya-upaya yang perlu dilakukan agar supaya sistem tetap bekerja sesuai dengan tujuannya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem adaptif. Jadi, sistem adaptif adalah sistem yang dapat mengubah dirinya sendiri atau lingkungannya untuk bertahan. Jadi, sistem ini semacam virus yang dia bisa melawan antivirus, dia bisa mereplikasi dirinya sendiri, dia bisa bertahan dari berbagai serangan. Nah, sistem adaptif ini sistem yang sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Nah, salah satu di antara sistem yang dikenal adalah sistem informasi. Sistem informasi ini fungsinya adalah untuk merubah dari data menjadi informasi, yang kemudian informasi ini disampaikan kepada pengguna akhir. Nah, sistem informasi ini menggunakan 5 sumber daya. Yang pertama sumber daya manusia, kemudian sumber daya perangkat lunak, perangkat keras, jaringan, dan data. Sumber daya manusia yang digunakan oleh sistem informasi itu ada 2 kelompok. Yang pertama yang disebut pengguna akhir atau end user. Pengguna akhir adalah pengguna secara umum, jadi tidak memerlukan keahlian khusus. Pengguna akhir ini yang mengkonsumsi informasi yang memberikan data. Kemudian ada pengguna yang berikutnya, spesialis sistem informasi. Dia pengguna dengan kemampuan khusus, seperti programming, kemampuannya programming atau analisis sistem, dan seterusnya. Nah, pengguna akhir ini adalah pengguna sistem informasi dan pengguna informasi yang dihasilkannya. Sementara spesialis sistem informasi adalah orang yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Nah, informatika di antara kompetensinya adalah sebagai programmer atau sistem analis yang nanti akan menjadi spesialis sistem informasi yang mengembangkan dan mengoperasikan sistem informasi. Selanjutnya adalah sumber daya perangkat lunak. Sumber daya perangkat lunak ini meliputi perangkat lunak sistem, perangkat lunak aplikasi, dan prosedur. Nah, perangkat lunak sistem ini contohnya Windows, Linux, Android. Kemudian perangkat lunak aplikasi ini contohnya Microsoft Office Word. Kemudian ada aplikasi WhatsApp kalau di smartphone. Nah, kemudian prosedur. Prosedur ini adalah instruksi operasi untuk setiap orang yang akan menggunakan sistem informasi. Jadi kalau misalnya sistem informasi yang ada di kampus berupa anjungan informasi mandiri, itu tentunya pengguna yang baru kenal tidak paham bagaimana cara menggunakannya. Nah, diperlukan prosedur atau manual atau petunjuk instruksional yang bisa dibaca oleh para penggunanya, sehingga pengguna itu dengan mengikuti prosedurnya bisa menggunakan sistem informasi. Sumber daya yang lainnya adalah sumber daya perangkat keras. Sumber daya perangkat keras meliputi unit sistem dan peripheral atau I/O devices. Unit sistem itu kalau kita tengok pada komputer, dia merupakan bagian yang mengandung prosesor, mengandung memori. Ya. Nah, dia adalah unit system, sementara peripheral atau I/O device itu adalah perangkat-perangkat untuk keperluan masukan dan keluaran. Di dalam slide kita tengok ada printer, nah dia adalah peripheral. Ada speaker aktif, dia adalah peripheral. Nah, kemudian bagian yang mengandung prosesor ini seringkali disalah bahasakan. Jadi banyak orang menyebut CPU padahal sebenarnya dia adalah unit system. Tapi tidak salah juga karena memang di dalam unit system itu ada CPU atau prosesor. Nah, kemudian kalau misalnya kita menyebut peripheral, itu banyak orang tidak tahu. Nah, peripheral ini sekarang kita menjadi tahu melalui slide ini bahwa yang dimaksud peripheral adalah perangkat masukan dan keluaran untuk mengambil data dan menayangkannya atau mengirimkan informasi.
Sumber daya penting lainnya adalah jaringan. Sumber daya jaringan meliputi media komunikasi dan infrastruktur jaringan. Media komunikasi ini berkaitan dengan media transmisi, seperti misalnya kabel koaksial, kabel antena TV ya, bentuknya seperti antena TV. Kemudian ada kabel fiber optik yang umum digunakan oleh internet service provider untuk menghubungkan jaringan internetnya ke rumah-rumah. Nah, kemudian ada media transmisi nirkabel yang disebut seluler yang biasa kita gunakan. Infrastruktur jaringan meliputi teknologi perangkat keras. Jadi kayak access point, switch hub itu infrastruktur jaringan. Kemudian ada juga perangkat lunak, misalnya sistem operasi jaringan seperti mikrotik, ya, Cisco dan seterusnya, dan data yang diperlukan untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Nah, misalnya data yang sering kali digunakan oleh teknisi adalah paket data yang dikirimkan melalui perintah ping, nanti akan mendapatkan jawaban dari target mesin yang alamatnya dituju. Nah, data ini diperlukan untuk mendukung operasi dan penggunaan jaringan komunikasi. Sumber daya terakhir adalah sumber daya data. Sumber daya data sistem informasi biasanya diorganisasikan, disimpan, dan diakses melalui beragam teknologi pengelolaan itu ke dalam basis data yang menyimpan data yang terproses atau terorganisir, kemudian juga disimpan ke dalam basis pengetahuan yang menyimpan pengetahuan ke dalam beragam bentuk seperti fakta, aturan, dan contoh kasus. Nah, kalau di dalam informatika nanti kalian akan belajar basis data, bagaimana merancang basis data. Nah, basis data ini digunakan oleh banyak sistem informasi. Kemudian kalian juga akan belajar sistem cerdas yang menggunakan basis pengetahuan. Jadi antara basis data dengan basis pengetahuan, dia merupakan tempat data yang berbeda dan digunakan oleh sistem yang berbeda. Tapi kedua sistem itu bagian dari sistem informasi juga. Informasi adalah data yang berarti dan berguna. Jadi sistem informasi menggunakan basis data atau basis pengetahuan untuk memberikan data yang berarti dan berguna bagi penggunanya. Begitu. Jadi apakah itu teknologi informasi? Jadi menurut Surban, yang dimaksud teknologi informasi adalah komponen sistem informasi selain sumber daya manusia. Jadi hardware, software, jaringan, dan data itu yang disebut teknologi informasi. Selanjutnya ada istilah lain yang kita sering dengar adalah teknologi informasi dan komunikasi. Jadi dia adalah konvergensi teknologi telekomunikasi atau komunikasi dengan teknologi komputer. Jadi komputer mau dalam bentuk laptop ataupun smartphone itu kalau sudah konvergensi dengan perangkat telekomunikasi yang bisa digunakan untuk berkomunikasi, maka dia disebutnya teknologi informasi dan komunikasi. Infrastruktur teknologi informasi ini diperlukan oleh organisasi agar supaya sistem informasi berbasis komputer bisa memberikan manfaat kepada organisasi. Infrastruktur teknologi informasi ini meliputi fasilitas fisik seperti misalnya ruang server atau equipment room dan lain sebagainya. Kemudian ada komponen yang kita kalau tengok di dalam Rainer dan Shigelsi, yang dimaksud komponen ini adalah komponen-komponen selain sumber daya manusia, hardware, software, jaringan, dan data. Kemudian ada lagi layanan teknologi informasi yang akan kita bahas pada slide berikutnya. Lalu kemudian ada personal IT yang menunjang seluruh organisasi. Personal IT kalau dikaitkan dengan skema sistem informasinya O'Brien dibagi menjadi dua kelompok, yakni pengguna akhir dan spesialis. Infrastruktur teknologi informasi ini hadir di dalam sebuah organisasi setelah organisasi itu berinvestasi. Investasi perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang diberikan kepada seluruh unit bisnis di dalam perusahaan itu tidak sedikit. Kalau tidak memiliki kemampuan dalam mengelola yang baik, maka investasi ini hanya akan menjadi sebuah kerugian. Nah, infrastruktur teknologi informasi ini menyediakan fondasi untuk melayani pelanggan, bekerja dengan penjual, dan mengelola proses bisnis internal. Jadi di dalam sebuah lingkungan yang sudah berbasis teknologi informasi, maka investasi ini
menjadi sesuatu yang sangat penting. Tetapi juga harus dipastikan investasi ini tidak menimbulkan kerugian. Nah, di antara upaya agar supaya tidak menimbulkan kerugian adalah memberikan pelatihan. Nah, pelatihan ini dijalankan melalui layanan teknologi informasi yang merupakan bagian dari infrastruktur teknologi informasi. Infrastruktur teknologi informasi ini merupakan sumber daya teknologi yang dibagi. Jadi setiap karyawan itu bisa mendapatkan akses kepada teknologi informasi yang sama, seperti misalnya jaringan internet atau jaringan intranet yang ada di dalam organisasi, itu bisa digunakan oleh siapapun ya, dengan mengikuti standar atau kebijakan yang berlaku di dalam organisasi tersebut. Dan menyediakan platform bagi aplikasi sistem informasi spesifik. Jadi kalau sistem informasinya memerlukan perangkat pencetakan, maka perangkat pencetakan itu diinvestasikan oleh organisasi khusus untuk sistem informasi tersebut. Loden mencatat beberapa layanan teknologi informasi yang ada di dalam organisasi. Yang pertama adalah layanan komputasi. Personal organisasi yang membutuhkan komputer dengan spek yang tinggi itu bisa mendapatkan komputer yang dibutuhkannya itu dengan bantuan layanan komputasi. Jadi orang-orang yang bekerja pada layanan komputasi memastikan setiap orang mendapatkan komputer yang sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian layanan telekomunikasi. Bagi personel yang berhubungan dengan orang di luar organisasi, contohnya pelanggan, maka layanan telekomunikasi ini penting keberadaannya di dalam organisasi. Jadi kayak misalnya helpdesk yang ada di dalam perusahaan yang selalu terhubung dengan customer, dia berhubungan dengan customer melalui sambungan telepon. Nah, sambungan telepon ini disediakan oleh layanan telekomunikasi. Kemudian layanan pengelolaan data. Semua data yang penting milik organisasi ini dikelola oleh layanan pengelolaan data. Tidak boleh hilang, tidak boleh dicuri, dan seterusnya. Kemudian layanan perangkat lunak aplikasi. Berkenaan dengan pemanfaatan semacam enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management, knowledge management system oleh semua unit bisnis. Jadi kalau perusahaan membangun sebuah sistem informasi, maka yang bertanggung jawab agar sistem informasi ini bisa dipakai oleh unit-unit bisnis terkait adalah layanan perangkat lunak aplikasi. Layanan berikutnya adalah pengelolaan fasilitas fisik, berkenaan dengan pembangunan dan pengelolaan instalasi teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai contoh misalnya equipment room atau ruang server. Dia adalah fasilitas fisik, tapi bukan hanya ruangannya, perangkat yang ada di dalamnya, seperti misalnya telecommunication closet, sampai sambungan jaringan komunikasinya, horizontal cable, kemudian backbone cable, itu semua dibangun oleh layanan pengelolaan fasilitas fisik. Kemudian layanan pengelolaan teknologi informasi, berkenaan dengan perencanaan dan pengelolaan proyek atau layanannya. Sistem informasi yang diinginkan oleh perusahaan dibangun oleh tim layanan pengelolaan teknologi informasi. Mereka bertanggung jawab dalam menjalankan proyek. Ada deadline atau tenggat waktu yang harus dipenuhi oleh mereka yang ditetapkan oleh organisasi. Ya. Jadi mereka dari layanan pengelolaan teknologi informasi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyeknya. Kemudian layanan standar teknologi informasi. Layanan standar teknologi informasi ini berkenaan dengan kebijakan terkait perangkat yang dapat digunakan, kapan bisa digunakannya, dan bagaimana cara menggunakannya. Contohnya misalnya di kampus, ada penggunaan email. Email kampus ini bisa digunakan oleh mahasiswa, oleh dosen, dan karyawan. Nah, kapan bisa digunakannya itu tidak dibatasi ya, kapan saja, di mana saja. Kemudian bagaimana cara penggunaannya? Tentunya mengikuti cara yang diberikan oleh Google. Tetapi yang kita perhatikan dari email kampus ini ada perbedaan. Misalnya format email mahasiswa dengan dosen lain. Kalau email mahasiswa dengan nomor induk, kalau dosen itu dengan nama dosennya. Nah, ini berkenaan dengan standar teknologi informasi. Jadi dia adalah aturan yang harus dipatuhi oleh semua pengguna teknologi informasi agar teknologi informasi ini
aman bagi perusahaan dan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Kemudian layanan pendidikan teknologi informasi berkenaan dengan pelatihan penggunaan bagi pegawai dan perencanaan bagi manajer. Nah, pegawai yang berhadapan dengan sistem informasi baru tentunya akan tergagap-gagap berkenaan dengan teknologi yang ada di hadapannya. Nah, layanan pendidikan teknologi ini memastikan agar pegawai itu bisa menggunakan sistem informasi baru tersebut. Termasuk juga layanan pendidikan teknologi ini menyediakan masukan-masukan bagi manajer berkenaan dengan perencanaan sumber daya manusia. Pelatihan apa yang harus diberikan oleh oleh perusahaan kepada karyawannya. Kemudian layanan terakhir adalah Litbang, penelitian dan pengembangan teknologi informasi. Ini penting sekali karena di era sekarang kompetitifnya perusahaan itu bergantung kepada teknologi informasi yang diterapkan. Jadi layanan ini melakukan penelitian berkenaan dengan teknologi masa depan yang memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Jadi perusahaan berdaya saing itu karena dia menerapkan teknologi kekinian. Litbang Teknologi Informasi merekomendasikan teknologi-teknologi kekinian yang bisa membangun daya kompetitif dari perusahaan itu.